Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Rabu 4 Oktober malam. Pertemuan itu untuk menjelaskan secara langsung kepada Paloh terkait kasus yang menjerat Syahrul di KPK. Informasi tersebut disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Ia datang langsung ke Nasdem Tower untuk memastikan bahwa Syahrul sudah berada di sana. Selain Sahroni, para petinggi Nasdem sudah lebih dulu menanti kedatangan mantan Syahrul. Di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Sebelumnya, Syahrul tiba di Indonesia setelah sempat dinyatakan hilang kontak. Hal itu terjadi saat rombongan pejabat Kementan melakukan kunjungan kerja di Eropa. Usut punya usut, Syahrul bukan menghilang melainkan sedang berobat. Partai Nasdem menyebut pengobatan itu dilakukan karena penyakit prostat yang diderita Mentan sedang kambuh. Kabar hilangnya Syahrul sempat menjadi sorotan karena terjadi saat KPK mengusut dugaan korupsi di Kementan. Secara tidak langsung nyanyian SYL ini akan kena begitu. Kabarnya ya si Surya Paloh ini kabarnya peluang untuk memeriksa Surya Paloh semakin lebar di situ untuk menentukan siapa di balik ini semua begitu. Dalam artian siapa yang memberikan uang ini akan diberikan ke siapa begitu kan ya. Katanya mengalir kepada Partai Nasdem. Kata kabarnya dari bendahara sudah mau dikembalikan dan sebagainya begitu. Apakah sudah dikembalikan atau tidak? Tapi yang jelas bagi kami adalah yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Saya tidak memandang bahwa itu adalah dari partai mana, tapi yang jelas kelakuan-kelakuan seperti itu ya harus benar-benar ditindaklanjuti begitu kan. Makanya saya pribadi begitu kan dengan masyarakat hari ini berbondong-bondong untuk bagaimana korupsi ini semakin tidak ada begitu yang ada di Indonesia. Terlebih lagi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia, para JPU yang adik saya yang saya cintai, mau menjadikan pertimbanganmu yang mulia. Saya pernah mendapat pengobatan dan operasi lobektomi paru yang mulia, di mana paru-paru sebelah kanan saya sepertiga telah diangkat karena terindikasi awal adanya kanker. Operasi tersebut berlangsung di Rumah Sakit Glen Eagle, Singapura. Demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang sudah 3 kali lumpuh dalam perawatan pemantauan dokter karena sakit berkelanjutan. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan harapan alasan kemanusiaan untuk menjadikan sebagai pertimbangan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku, perkataan yang menyinggung perasaan Yang Mulia Majelis Hakim, adik-adik saya penuntut umum dan para pemirsa serta pengunjung sidang. Karena hal tersebut bukan tendensi kepada orang per orang, tapi lebih pada kultur budaya yang melekat pada karakter saya sebagai orang Bugis Makassar, terutama dalam perluan kata-kata atau dialektik saya yang mungkin salah. Tidak ada niat sama sekali. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, saudara-saudara, saudara kandung saya, keluarga saya, sahabat dan handai tolong, serta pengunjung sidang atas dukungan dan perhatiannya selama persidangan ini berlangsung. Nampaknya siapa yang percaya pada KPK hari ini begitu ya? MK, KPK, KPU, Bawaslu, banyak masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi. Akibat ya kelakuan-kelakuan mereka. Artinya apa? Artinya lembaga-lembaga ini sudah turun trustnya di mata masyarakat. Ya, seperti KPK akan menangkap Harun Masiku dalam 1 minggu ini ya, sudah terdeteksi Harun Masiku, di mana coba bayangkan? Sekarang ini sudah tidak alibinya luar biasa, ngeprank sana sini begitu. Kalau mau diusut ya silakan usut, ngapain kita harus takut? Kan begitu logikanya. Makanya yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun ya bolehlah diperiksa begitu. Artinya secara tidak langsung Surya Paloh dengan Jokowi hari ini sampai hari ini, walaupun mereka di 2024 mereka bertentangan masalah soal pilpres, komunikasi mereka tetap intens begitu kan. Ini kan tidak mungkin lah begitu kan. Artinya makanya PKS lebih memilih diam hari ini untuk melihat situasi dan perkembangan politik begitu kan. Ya termasuk Kaisang untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya sah saja Partai Nasdem di situ. Makanya saya menganggap bahwa tidak mungkin akan memanggil Surya Paloh. Mana berani KPK memanggil Surya Paloh begitu kan. Surya Paloh itu bukan politik yang ecek-ecek hari ini. Mereka punya politik dan pengalaman yang sangat luar biasa. Apa yang kemudian mereka tuduhkan katanya begitu kan, ada soal masalah
greenhouse dan sebagainya, uang yang kemudian mengalir ke situ, ya kita lihat saja apakah benar atau tidak. Nah, kalau benar ya silakan KPK memproses begitu kan. Ya kalau tidak benar ngapain capek-capek ke situ? Secara logika seperti itu begitu kan. Makanya Surya Paloh itu bukan politik yang kemudian ecek-ecek.